sudah sampai di penghujung cerita kerajaan Sunda. Layaknya hidup pasti akan sirna dan mati. Kerajaan Sunda Pajajaran setelah pemerintahan Prabu Siliwangi tidak mendapatkan pemimpin yang secakap dirinya. Ditambah lagi serangan Kesultanan Banten yang menggempur Pakuan Pajajaran. Pasukan Islam Banten mengambil singgasana raja yang disebut Palangka Sriman Sriwicana dan membawanya ke hadapan Maulana Yusuf. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa tidak ada raja lagi yang bisa dinobatkan untuk kerajaan Pajajaran. Ialah yang akan menjadi penguasa untuk wilayah-wilayah Sunda karena dirinya juga adalah Canggah, keturunan keempat dari Sri Baduga Maharaja. Dan disinilah akhir dari sejarah kerajaan Sunda sekitar tahun 1579. Sisa-sisa anggota kerabat kerajaan menetap di Lebak dan hidup dengan mandala yang ketat. Kelanjutan dari anggota istana ini adalah terlahirnya suku Baduy. Peninggalan dan sumber sejarah. Bukti-bukti sejarah yang sudah ditemukan sekarang tentang kerajaan Sunda tidak begitu banyak. Peninggalannya meliputi prasasti, situs sejarah, dan catatan atau naskah sejarah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Prasasti Batu Tulis. Prasasti yang ditemukan di Batu Tulis, Bogor, adalah salah satu peninggalan sejarah kerajaan Sunda yang ditulis pada batu terasit, batu yang umum ditemukan di Sungai Cisadane. Ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Pembuatnya tak lain adalah Prabu Surawisesa, putra Prabu Siliwangi. Ia menuliskan jasa-jasa ayahnya serta penyesalannya karena tidak bisa mempertahankan Sunda dari serangan Kesultanan Banten dan Cirebon. 3. Prasasti Ulu Belu. Bukti bahwa wilayah kekuasaan Sunda telah mencapai Lampung ada pada prasasti ini karena ditemukan di Ulu Belu, Tanggamus, Lampung. Dikatakan peninggalan Sunda karena ditulis dengan aksara Sunda kuno. Isi prasastinya adalah doa permintaan tolong kepada dewa-dewa Hindu, seperti Swa, Brahma, dan Wisnu. Mereka berdoa kepada dewa untuk menjaga keselamatan dan keamanan kerajaan dari musuh. 4. Prasasti Cikapundung. Ditemukan di Cikapundung, Ujung Berung. Prasasti ini tidak hanya dituliskan dengan aksara Sunda kuno, tetapi juga memuat gambar wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Isi dari prasasti Cikapundung adalah pernyataan bahwa setiap manusia di muka bumi dapat mengalami kejadian apapun baik itu suka maupun duka, terbukti dalam kalimat tunggal jagat jalma hendap, semua manusia di dunia akan mengalami sesuatu yang terdapat di prasasti. 5. Prasasti Pasir Datar. Lucunya, prasasti ini ditemukan di kebun kopi di Pasir Datar, Sukabumi. Terbuat dari batu alam dan merupakan salah satu peninggalan kerajaan Sunda yang misterius karena sampai sekarang belum ada terjemahan dari prasasti ini. 6. Prasasti Kebun Kopi 2. Ketika menebang hutan untuk lahan kebun kopi, prasasti ini dengan tidak sengaja ditemukan.
terletak di Pasir Muara, Bogor, dan berdekatan dengan prasasti kebun kopi satu ini menjadi peninggalan Sunda karena berisi tentang Rakyat Jayagiri yang menduduki tahta sebagai Raja Sunda. Prasasti ini diukir sekitar tahun 932 Masehi. Sedangkan prasasti kebun kopi satu menjadi peninggalan Tarumanegara karena terdapat telapak kaki Gajah Tunggangan Purnawarman yang merupakan Raja Tarumanegara. 7. Padrao Sunda Kelapa. Kerajaan Sunda juga menjadi saksi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara, khususnya Pulau Jawa. Sebuah perjanjian dibuat antara Portugis dengan Sunda yang ditandai dengan Padrao, Tugu Batu, Enrique Lemet dari Portugis dan Prabu Surawisesa dari Sunda yang menjadi saksi perjanjian tersebut. Isi dari Padrao adalah izin untuk membangun benteng dan gudang perdagangan bagi Portugis. Tempat membangunnya adalah tempat Padrao ini dibuat, yakni di Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. 8. Karangmulian. Kawasan ini dijadikan cagar budaya oleh pemerintah sekarang. Terletak di Cijeungjing, Ciamis. Situs sejarah ini merupakan peninggalan kerajaan Galuh sewaktu dipimpin oleh Ciung Wanara yang juga keturunan Sunda. Kehidupan pernah berlangsung di sini sejak abad 9 dibuktikan dengan penemuan keramik dinasti Ming.